Selamat malam Mitra Buddha Subhasita, senang sekali pada akhir bulan ini, tepatnya di tanggal 27 Januari 2024, kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan karma baik masing-masing. Namo Buddhaya. Baik, Mitra Buddha Subhasita, di seberang sana sudah ada Dr. Heru Suhermandim. Ya, Dr. Heru, apa kabar malam ini? Tetap luar biasa, Dokter Ko. Gimana kabarnya nih? Luar biasa. Harus tetap luar biasa dong kalau Sabtu menemani penonton di seluruh dunia ini gitu kan ya. Betul sekali. Oke, baik Dokter Heru, di akhir bulan ini kita sudah berhasil mengundang seorang pandita dari jajaran Majelis Budayana Indonesia. Beliau ini karyanya sudah nggak usah diragukan lagi lah ya di kancah perbudisan di Indonesia. Ya, Betul. pandita senior dengan gelar Upasaka Pandita. Kita sapa langsung ya. Ya, Namo Buddhaya, Romo Upasaka Pandita Bahtiar Ismail. Namo Namo Buddhaya Romo. Buddhaya, Dr. Po, Dr. Heru. Iya, Romo Bahtiar, bagaimana kabar malam ini? Luar biasa ya. Luar biasa, sehat Luar selalu. biasa sehat. Romo Bahtiar posisi di kota mana ini? Saya di Jakarta. Di Jakarta ya. Ya. Menjadi pandita di jajaran Majelis Budayana Indonesia sudah berapa tahun ya sampai hari ini Saya kira-kira? di Diksa tahun 2011. 2011. Sekarang Wih, 2024. Iya, Berarti sekitar 13 tahun yang lalu. betul. Itu didiksa menjadi pandita atau ditabiskan menjadi pandita itu di Jakarta kan atau di kota kelahiran? Di Jakarta. Di Jakarta. Kalau tidak salah, Romo Batiar berasal dari Sumatera Selatan kan ya? Betul, iya. kelahiran saya di Kota Pempek, Palembang. Di kota Wong Kito Palembang. Galuh. Ah ini Iya, Wong Kito Galo. ya nyonyanya Dr. Heru Suherman Lim itu dari kota Empe-Empe atau Wong Kito Betul. Galuh ini gitu ya. Kito Oh, Galuh. luar biasa ya Dokter Heru ya, pengabdian 13 tahun bukan Betul. kaleng-kaleng ya. Sebuah perjalanan yang Hmm, panjang dari seorang pandita Bahtiar Ismail gitu ya, yang sudah mengabdi buat Buddha Dharma sampai hari ini di kancah nasional. Baik Dokter Heru, bagaimana dengan tanya jawab malam ini, apakah diadakan atau ditiadakan? Iya, malam hari ini mohon maaf ya kepada seluruh sahabat Buddha Subhasita. Malam ini kita recording ya, jadi sehingga pertanyaan izinkanlah saya dan Dokter Ko untuk mewakili Anda untuk bertanya kepada Romo Batiar ya. Baik demikian Dokter Ko. Baik, jadi malam ini siaran sudah direkam ya. Kita mudah-mudahan mendengarkan dengan baik, menyimak apa yang akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Bahtiar Ismail dengan judul Hiduplah Harmonis. Nah, jadi bagi yang belum, ini kesempatan Anda untuk mendengar ya. Untuk Bahtiar Ismail, kami silakan. Iya, Romo akan berbagi layar. Ya, silakan Romo. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat. Iya, ini Selamat malam Hmm, semuanya pemirsa di seluruh Nusantara, mungkin di seluruh dunia juga. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. namun Namo Sungguh Buddhaya. berbahagia pada malam hari ini saya dikasih kesempatan oleh Dr. Po dan Dr. Heru untuk sama-sama kita memberikan semacam sharing dharma iya, sebentar Putus ya? ini. Roma. Ya, sebentar ini kameranya sedikit Iya, jadi ini malam saya. ini Bapak Bahtiar Ismail akan berbagi dengan kita dengan tema Hiduplah Harmonis ya. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana cara hidup harmonis. Romo Bahtiar Ismail dari sisi usia beliau sangat senior, ini sudah menjadi anggota Wulan Bahagia ya. Oke, silakan Romo. Iya, iya, iya. Ya, silakan lanjut Romo. Oke, jadi hiduplah harmonis. Ya, judulnya sangat sederhana sekali. Ya, mudah-mudahan kita bisa banyak belajar karena saya memilih topik ini karena kan kita masih di awal-awal tahun 2024. Jadi, kalau misalnya kita lihat ini kan
supaya kita ya tentunya bisa lebih harmonis lah ya. Walaupun waktu saat mengajukan judul ini ada beberapa orang bilang, oh loh, ini harmonis yang mana nih Romo? Ini apa harmonis rumah tangga aja? Sebenarnya enggak juga. Ini kata harmonis ini, hiduplah harmonis ini untuk kita semua, apapun lah bidangnya, apapun komunitasnya, bahkan kalau bisa ya secara negara, secara dunia, ataupun yang lebih luas lagi ya. Tapi kita nanti bicara yang lingkup kita aja ya. Nah, kalau harmonis itu kan ya dari harmoni lah tentunya ya. Nah, itu sebenarnya ada kata dari bahasa Pali itu awiroda atau sahita ya. Nah, kalau harmoni itu kan semacam pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat ya, keselarasan, keserasian ya. Misalnya kita harmonis. Harmonis ya berhubungan dengan harmoni, seia, sekata. Jadi itu kira-kira pengertian dasar gitulah ya dari kata harmoni ini gitu ya. Nah, pada zaman Buddha sekalipun waktu itu kalau kita melihat ada kisah Angulimala gitu kan, dia mengejar-ngejar Buddha, dia mau membunuh Buddha. Bagaimana dia bisa membunuh Buddha? Dia juga nggak bisa berhasil kan. Buddha bahkan bilang, kamu itu nggak usah muter-muter kemana-mana, itu saya sudah dari tadi sudah berdiri di sini. Nah, mereka menceritakan bahwa keharmonisan itu biarkanlah mereka hidup sesuai dengan apa adanya. Karena semuanya itu kan yang mau musuh-musuh yang dia sudah bunuh maupun yang dia akan bunuh di depan Buddha ini kan dia juga bilang, kamu harus harmonis, nggak boleh semena-mena begitu ya. Nah, lantas karena kita sebagai manusia tentu makhluk Ya, sosial. ini slide-nya belum bergeser, Romo. Memang belum bergeser ya, Romo ya? Belum. Oh, memang belum bergeser. Ya, Belum. oke. Ya, baik. Nanti saya akan coba geserkan dia punya ininya. Sebentar ini. Iya, kita menunggu Romo Bahtiar untuk melanjutkan ya. Tadi beliau sudah Romo, menjelaskan. iya. Iya, Ini perlu saya bantuin buat ini nggak Romo? Atau Ya saya boleh share boleh aja? boleh. Diklik yang berikutnya ya. Oke, baik. Sebentar ya Romo, saya share saja ya. iya, Oh, iya. lepas tadi ya share-nya ya. Biar nggak Lepas terlalu tadi berat. share-nya. Sebentar saya tutup dulu. Saya tutup dulu sebentar ya Romo ya. Ya. Oke, udah muncul. Ya, Ya, Sudah sudah. muncul boleh ya klik Romo? kedua, nggak apa-apa. Iya. Dikeluarkan semuanya nggak apa-apa. Nah, tapi kita ke tiga hal itu, saya mau cerita sedikit bahwa tadi kita sebagai manusia ini kan adalah makhluk sosial ya, mendamakan keharmonisan ini gitu loh. Kalau kita bicara secara misalnya ilustrasinya bagaikan misalnya lilin. Kita mengharapkan keharmonisan ini seperti kayak lilin. Maunya itu jangan cepat padam. Maunya kan lilin kalau kita lihat dia begitu menyala dia harus maunya menyala terus, tidak mau sampai cepat padam gitu loh. Ya. Iya, ini Ya. sementara Romo Bahtiar layarnya yang padam ya, sementara ya. Ya. Tidak Ini apa-apa. Langsung aja dengan suara kedengaran kok, Romo. ya. Ya, silakan. Ini Lanjut. saya sedikit Ya. tidak nyaman kalau tidak nyala ini. Oh, iya, baik. Ya. Baik, Oh, Romo ini. Bahtiar. Ya. Silakan. Yes, Ya. silakan. Ya, jadi tentu ya sebagai apa makhluk yang tadi saya bilang makhluk sosial, kita tidak mau cepat padam bagaikan lilin itu ya. Jadi keharmonisan itu kita jaga sampai maksimal mungkin sampai terakhir gitu. Nah, jadi
dalam kebiasaan kita sehari-hari, kadang-kadang kita tuh mulutnya itu nggak bisa diem gitu loh. Suka apa bertindak yang seperti apa, mulut itu lebih tajam dari lidah yang tidak bertulang itu ya. Jadi kadang-kadang ya karena salah sedikit ngomong jadi kita menjadi ribut gitu kan. Nah, misalnya kalau kita ngomong secara dunia tadi, kenapa saya bikin mau membawa apa materi ini, kita lihat bahwa dunia ini kan juga tidak sedang baik-baik saja ya. Misalnya adanya konflik Ukraina dengan Rusia ya, konflik Israel Palestina, konflik antara Korea Utara dengan Korea Selatan, belum lagi ada konflik Tiongkok dengan Taiwan ya, sehingga membuat kita itu, aduh, rasanya gimana kita lihat ya, miris gitu ya. Nah, itu yang dunia gitu kan. Nah, tentu kalau kita melihat dunia yang tidak baik-baik aja, ya kita melihat ke dalam dulu lah, ya. Nah, lihat ke dalam ini, yaitu harus memperhatikan 3 hal ini yang saya ada di slide saya ini. Yaitu apa? Biasanya tuh kita lupa. Kita lupa terhadap diri kita harus harmonis dulu dengan diri kita sendiri. Ya kan? Kalau kita nggak harmonis dengan diri kita sendiri, ya rasanya susah kita mau keluar untuk harmonis dengan orang lain juga ya. Nah, harmonis diri kita itu ada 2 indikatornya. Yang nomor 2 tadi, yaitu perilaku kita sama ucapan kita. Tindakan kita juga harus yang mumpuni, ucapan kita juga yang tidak boleh kasar-kasar gitu kan. Nah, setelah kita mempunyai 2 basic ini pada diri kita, nah baru kita bisa keluar yang nomor 3 tadi, yaitu harmonis dengan orang lain. Nah, tapi ini kan semuanya secara teoris kan gampang, teoritis kan gampang diucapkan. Prakteknya bagaimana? Nah, ada beberapa dasar dari suta-suta yang Buddha katakan dan nanti akan kita coba bahas. Nanti siapa tahu dari Dr. Heru atau Dr. Ponijan ingin memperdalam pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kita lihat aja interaksinya gimana ya. Nah, namun demikian, nah ini biasanya ilmu ngeles kita nih. Manusia ini kan belum sempurna gitu loh kan. Kenapa saya harus tulis di sini? Karena memang kita masih punya sifat serakah lah, benci lah, angkuh lah. Ya kalau kita bicara bahasa spiritual kita, ya karena kebodohan batin kita juga gitu kan. Ya tapi semua apa yang saya tulis di slide ini, itu hanya menjadikan catatan kita. Jangan malah diambil itu loh, jadi alasannya gitu loh kan. Nah itu, baik coba kita lihat ke slide berikutnya. Nah, jadi ada satu suta di ini ya, di Tripitaka. Kalau kita lihat banyak siswa Buddha zaman dulu lah ya. Nah, zaman dulu banyak siswa-siswa Buddha ya yang levelnya apa upasaka pandita apa levelnya anggota sangha atau umat rumah tangga biasanya. Umat berumah tangga biasa seperti kita ini gitu. Nah, salah satu yang sangat menarik perhatian kita yaitu Hataka. Hataka ini dari Alawi ya. Nah, dia di dalam Anukkara Nikaya ini dia sering disebut sama Buddha. Hataka ini jadi panutan para upasaka karena dia kan umat berumah tangga ya. Ya kan? Bahkan di dalam satu kesempatan Buddha menganugerahkan Hataka ini gelar upasaka utama yang terkenal dengan 4 perbuatan simpati, yaitu catu, sangga, watu. Nah, 4 perbuatan simpati ini yang malam ini kita mau coba kupas untuk menuju ke keharmonian itu gitu loh. Ya, silakan dibuka slide berikutnya. Nah, apa itu 4 hal yang menunjang persahabatan dan kebersamaan kita untuk menuju ke harmonisan? Yaitu 1, dana. Dana di sini diterjemahkan bisalah kita bilang kerelaan atau kemurah hatian, ya kan? Sering kita dengar kan, dana, ya kan? Kita bisa berdana kemana-mana gitu kan. Nah, Hataka ini dia sering berdana.
Karena itu dia disukai oleh semua komunitas sampai digelarkan sebagai maha upasaka yang harmonis gitu ya. Yaitu satu, kita harus punya sifat dana. Kedua apa? Yaitu piyawaca, ucapan yang baik dan halus. Nah, ini kadang-kadang kita tuh suka berkata-kata kasar gitu. Nah, bagaimana caranya kita supaya kita mempunyai ucapan yang baik dan halus? Nah, sebenarnya kalau tips sederhana dari saya, ya, kita mesti kalau misalnya orang yang punya talenta apa suaranya bagus ya, dia sudah menuju ke arah biduanita, dia baca, dia microphonic segala macam ya. Dia itu oke, itu satu hal. Tapi kalau misalnya kita yang biasa-biasa aja, saya pikir kita mulai dari jalur kebaktian umum. Nah, kalau kita lihat kebaktian umum ada dua versi lah ya. Kalau kita ngomong misalnya versi Pali, ya kita baca bahasa Pali, kita baca. Dan kita harus punya suara yang keluar terus. Supaya apa? Melatih ucapan kita yang halus dulu. Itu baru halus dulu ya. Halus ya. Nah, kalau kita ikutin kebaktian secara Keng, Mahayana, itu rata-rata semua orang yang saya dengar, boleh saya bilang 95% umatnya suaranya itu halus sekali. Nah, itu bisa latihan dasar dari awal kita supaya punya piyawaca yang baik atau ucapan yang baik dan halus gitu loh. Nah, ini secara enak didengar ya. Belum lagi misalnya bukan menyangkut misalnya lidah tak bertulang, nah itu lain lagi kan. Nah, kalau misalnya di telepon kita bicara, terus orang bilang, Bahtiar, suara kamu bagus ya. Bahkan kalau ada yang lain dia bercanda lagi, suara kamu seksi. Nah, kita jadi berpikir juga, oh apa benar iya ya. Nah, mungkin kita pikir-pikir lagi, oh iya ya. Saya memang suka mempraktekkan tutur tutur bahasa yang sopan, baik ya, yang halus. Jadi orang mendengar kata-kata kita waktu kita bicara saja, dia sudah mendengar, suaranya halus gitu. Itu sudah, aduh, persahabatan menjadi langgeng gitu loh. Keharmonisan sudah pasti bisa terjaga. Itu gara-gara kita menjaga piyawaca ini. Ya, di samping tadi dana, ya kan? Jadi piyawaca ini menurut saya awal dari kita berkomunikasi. Apalagi sekarang Dr. Po itu sebagai komunikator, itu pasti ada tips-tipsnya itu untuk piyawaca itu bagaimana supaya bisa bagus terdengar di audiensnya gitu, di lawan bicaranya. Nah, ini sama di dalam praktek spiritual kita mau nggak mau gitu loh. Ada secara otodidak, mungkin saya lebih ke arah otodidak. Saya mendengar, melihat, menganalisa, terus saya coba praktekkan, saya melihat, oh ini kadang-kadang, oh suara pemimpin kebaktiannya kurang bagus, oh waktu mengalunkan pembacaan paritanya kurang bagus. Nah dari situ kan kebiasaan kita terlatih, oh kita hingga bisa menghasilkan satu ucapan yang baik dan halus, ya, yaitu piyawaca. Yang ketiga mungkin kita coba bahas sedikit. Nah, ini satu lagi, atta cariya, melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain. Bayangkan kalau misalnya di satu kebaktian, tidak ada orang yang menyusun matras. Tidak ada orang yang melakukan atta cariya ini. Bagaimana jadinya? Tidak bisa berlangsung itu kebaktian itu kan, tidak mulus, dan mungkin umat yang datang ngomel-ngomel, ini gimana ini matrasnya tidak ada ini, karena tidak ada orang yang mau berbuat baik untuk bermanfaat terhadap kebaktian ini. Akibatnya ada tidak terjadi keharmonisan. Si umatnya juga datang dengan tidak baik pikirannya, dia mau duduk di matras tidak dapat, dia datang jadi marah-marah ya kan. Nah, sementara mungkin dari aktivis yang mungkin ada petugasnya yang mau nyusun matras ini, dia juga sudah melakukan yang terbaik, sebenarnya dia sudah ada susun, tapi baru di tempat lain, belum nyampe ke tempat itu, ya kan? Nah, kalau misalnya kita sama-sama mengetahui ini, kita sama-sama berbuat baik. Intinya apapun yang kita lakukan, kita harus bikin bermanfaat untuk orang lain, walaupun sekecil apapun.
Ya, kalau kita melakukan perbuatan yang atacarya ini, ya, bermanfaat dengan orang, wah pasti aman lah, relatif aman lah. Di samping tadi dana piyawaca. Nah, yang keempat, apa yang keempat? Coba kita lihat, yaitu ini samanatata, nggak boleh sombong. Ya, ini semua ada di Anguttara Nikaya 2 Romawi titik 32. Nah, samanatata ini banyak termasuk saya. Saya bisa sombong dalam segala hal. Misalnya ya, tadi Dr. Po menyebutkan, wah saya sudah 13 tahun di Diksa sebagai upasaka pandita. Saya baru nge juga sekarang. Tiba-tiba terselenting, waduh, iya juga ya. Padahal saya nggak kepikir tadi. Nah, gara-gara misalnya, kalau misalnya saya tidak terlatih, saya menjadi sombong, dan sehingga waktu pembawaan saya terhadap teman-teman saya yang lain, saya jadi congkak. Nah, ini kan keharmonisan itu pasti tidak akan terjadi gitu loh. Tidak akan terjadi. Boleh jadi akan terjadi pergesekan gitu kan. Ini yang tadi misalnya, oh Bahtiar kan hebat ya, dananya, kerelaannya ada. Piawacanya dia ucapannya juga halus, jarang dia bicara kasar. Dia atacarya oke lah, dia ada sharing dharma, dia juga kadang melakukan kebajikan yang lain, bermanfaat sama orang. Cumanya dia itu kayaknya kok sekarang jadi sombong ya. Waduh, ini gara-gara misalnya tadi disebut profilnya 13 tahun jadi pandita, dia baru waduh iya ya, saya sudah 13 tahun ya lumayan juga ya, timbul kesombongan. Nah, itu kalau saya tidak terlatih. Tapi kalau saya terlatih, saya sebenarnya tadi sudah mau ngomong, enggak Dokter Po, itu masih kecil lah. Masih ada yang misalnya di seri-seri sebelumnya kan saya sudah lihat, itu mereka maha upasaka pandita. Waduh, saya sudah melihat ke situ, wah siapa tahu ya kita bisa ke sana gitu kan. Nah itu menjadi satu tujuan juga gitu loh kan. Nah jadi 4 hal yang menunjang persahabatan ini yang menurut saya ini sangat penting untuk kita praktekkan bersama-sama ya, supaya kita bisa menuju ke keharmonisan. Nah, coba kita buka slide berikutnya. Nah, boleh buka semuanya ini. Nah, ini mengenai dana ya, kita bicara sedikit mengenai dana. Dana kadang-kadang yang umum kita ketahui itu kan kemurah hatian, ya kan? Kadang-kadang kita berdana uang lah, materi. Padahal sebenarnya dana itu bisa apa aja, ya kan? Kerelaan kita itu bisa apa aja, bukan hanya materi gitu loh. Nah, di dalam pepatah Hindu, ini saya baru tiba-tiba coba lihat-lihat di internet gitu, ternyata saya ketemu satu pepatah Hindu yang syair 365 sama 366. Ternyata mengenai dana ini di pepatah Hindu juga mengatakan bahwa makhluk hidup itu dipengaruhi melalui danang. Danang ini dana. Jadi bayangkan kalau ada seseorang memberikan dana, dia akan pengaruhnya besar terhadap hidupnya yang baik ya maksudnya. Dia akan menjadi terkenal juga, ya kan? Seperti Hatata tadi kan, Hataka tadi kan. Nah, tapi musuh, kehilangan, permusuhan. Nah, permusuhan ini juga bisa hilang hanya karena nggak berdana gitu. Musuh kehilangan permusuhan melalui danang. Kalau tidak melakukan dana atau kerelaan ini, itu bisa menjadi musuh gitu. Nah, orang asing bisa juga menjadi orang yang dicintai. Kalau kita melihat ada beberapa hal kan, kalau misalnya kita ketemu di jalan kan kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Tiba-tiba kita misalnya dia mau masuk ke lift atau mau masuk ke mall, ke toko gitu kan. Dia ada pintu. Padahal kita just simple aja, hanya sederhana aja membukakan pintunya gitu loh. Membukakan pintunya kan sama orang asing ini kan. Orang asing kaget kan, dia pasti tersenyum. Dia akan masuk dan dia malah makan silakan ke kita kan. Kalau dia sopan ya. Kalau dia sopan dia akan mempersilakan kita. Tapi kita juga silakan ke dia kan karena memang kita dasarnya karena pada posisi jalan dia sudah di depan selangkah sama kita. Jadi kita cepat dikit kita tarik biar dia masuk dulu baru kita masuk. Nah, dengan kita melakukan sukarela yang sederhana ini, orang asing itu menjadi mencintai kita. Dia pasti kepikir, ini siapa ya orang yang menolong saya ya?
Ada beberapa hal di dunia ini saya sudah banyak ketemu lagi orang yang berbuat terlalu baik kepada saya. Terlalu baik kepada kita. Kadang-kadang kita nggak mikirin. Hanya dengan kita mau masuk, misalnya kita bawa mobil, kita mau masuk ke jalan besar, tiba-tiba dia bisa berhenti loh. Saya nggak ngerti loh. Baru kita mau nongol dikit, tiba-tiba dia berhenti loh. Nggak ngerti kita siapa ini. Aduh, hati saya merasa, wah, terunyu juga ya. Hebat ini orang asing ini. Saya kadang-kadang keluar, saya klaksonin sedikit aja, kasih tanda terima kasih gitu kan. Nah, itu kan saya terngiang-ngiang, ini orang asing ini siapa ya? Dan di dalam terngiang-ngiang saya ini, saya akhirnya melakukan patidana, melemparkan jasa. Oh, mudah-mudahan orang ini apa ya? Diringankan rezekinya, dimudahkan rezekinya, oh dia biar diberi keselamatan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu orang asing. Nah, kejahatan pun dibunuh juga oleh dana, gitu kan. Karena hanya dana ya kita bisa jadi perang juga gitu kan. Ah, ini dana yang coba saya pertegas lagi ya. Coba slide berikutnya. Nah, sekarang yang saya mau perjelas lagi, yang tadi kan ada salah satunya kan sama Natata kan. Nah, mana itu sombong. Ya kan, tadi kan sudah dibilang sombong. Nah, kadang-kadang ketidakharmonisan kita, tadi kan saya sudah bilang, karena saya mendengar dari announcernya, Dr. Po Bahtiar sudah 13 tahunnya, saya baru nge. Oh, ini jabatan saya sudah 13 tahun ini sebagai pandita nih. Ini jati mana? Jati mana? Sombong karena posisi kedudukannya, karena kelahiran saya sebagai presiden misalnya, saya punya saya misalnya presiden, saya misalnya direktur, saya bangga karena posisi saya, keelokan saya, ya kan? Saya ganteng gitu kan. Saya punya kekuasaan, saya pimpinan di perusahaan, terus anak saya jadi juga melihat ke sana. Anak saya juga punya jati mana kan, karena dia melihat papanya ini sebagai direktur gitu kan. Nah, belum tahu kalau itu dia bisa power syndrome. Ya kan, kalau kita jabatan ini semua hilang, itu jadi power syndrome. Jadi sombong itu buat apa gitu kan? Karena sombong ini salah satu dari jati mana sombong ini, tentang status kelahiran ini ataupun karena jabatan ini juga bisa membuat ketidakharmonisan kita gitu loh. Bayangkan kalau misalnya kita petantang petenteng karena kita punya jabatan di satu perusahaan, kita nggak menghargai bawahan kita gitu. Ya itulah pasti kan tidak ada keharmonisan gitu kan. Ya kan? Nah, itu. Nah, yang kedua yaitu dana mana. Nah, dana mana ini karena kesombongan, karena dia punya uang. Kalau dia benar-benar punya uang, is okay, ya kan? Tapi mudah-mudahan kalau dia punya uang, jangan sombong gitu kan. Tapi yang nggak punya uang, dia sok kaya, sok pamer kan. Selebriti misalnya. Atau kita lah kadang-kadang kan, cepret, mau makan apa, foto, cepret, upload di media sosial. Padahal yang di-upload apa? Cuman mie instan. Aduh, pusing juga kepala kan. Buat apa dia punya dana mana ini loh, sombong gini? Ya karena tidak bisa menciptakan ketidakharmonisan. Dia dengan posting gitu kan membuat orang juga aduh kesebel juga nih Bahtiar. Biasanya nggak begitu ya. Kok tiba-tiba dia setelah mendengar dari mana ini mendengar pujian apa gitu, jadi dia main-main kok jadi sombong ya, dia memamerkan kekayaannya atau apa ya, dia dia kayaknya sudahlah, jangan deketin dia lagi. Nah itu kan jadi tidak harmonis gitu kan. Nah yang ketiga itu panya mana? Panya kan kebijaksanaan, kepintaran ya kan. Ini bahaya nih misalnya ini Dr. Po sama Dr. Heru, di mata saya itu sudah the ultimate dari segi pendidikan, dari segi kepintaran, ya kan? Dia doktor loh. Nah, tapi dari segi individu yang tadi doktor ini, dia nggak boleh sombong, ya kan? Makanya waktu di satu debat cawapres, seorang profesor, ya juga manusia, nggak mungkin tahu semuanya ya. Jangan dibilang lah itu prof, kamu sudah profesor. Nanti saya dengan gampangnya misalnya kan, dokter Heru, Anda berdua kan sudah doktor, saya kan S1.
Mestinya kalian bisa semuanya dong. Nggak tentu juga, nggak begitu ya. Kita juga jangan memojokkan, tapi juga jangan menggunakan panyamana ini atau kesombongan karena kepintaran ini sebagai alasan gitu loh. Manggil orang bego, tanda kutip ya, sorry ya. Terus kayaknya ngenyain orang gitu. Apa lu? Gitu kan. Nah, termasuk pada saat ini meditasi. Ini hal-hal kecil ini sering saya dengar nih. Saya nggak ngalamin, tapi saya pernah dengar ada beberapa orang duduk meditasi, dia memang rajin meditasi, tapi dia merasa dia sudah hebat gitu loh. Dia bisa menceritakan ini, saya sudah melihat ini. Dalam hati saya mungkin dia itu sudah terlalu ini nih, over nih, kayaknya sombong dia sudah. Tapi kalau kita lihat ya, ada beberapa teman saya juga memang benar. Dia tidak dalam kategori panyamana. Walaupun dia menceritakan tentang pencapaian dia punya meditasi, tapi saya yakin dia menceritakannya itu karena dia mau berbagi. Konteksnya karena dia mau berbagi. Karena pada saat itu kami lagi sharing. Sharing, kita ada satu sesi meditasi, dia berbagi. Kami kan semua orang awam, meditasi kami cetek. Dia lebih dalam. Nah, dia berbagi, ini loh yang aku alamin kayak gini. Nah, kalau konteksnya kayak gitu, itu bukan sombong karena memamerkan kepintarannya atau pencapaian jana yang sudah dia capai gitu loh. Nah, itu ya. Nah, ini sombong juga harus kita bahas sedikit lah tentang kenapa bisa membuat ketidakharmonisan ya. Coba kita buka slide berikutnya karena waktu juga bergulir terus. Nah, ini ada yang menarik juga nih. Buddha menjelaskan ada 6 aspek dharma yang membawa keharmonisan yang disebut saraniya dhamma. Nah, 6 ini kadang-kadang kita juga luput dari pengamatan kita. Nanti kita perjelas ya, satu ya. Nah, 3 kelompok pertama, biasalah kita sudah kenal itu. Kelompok meta, gampanglah meta. Cinta kasih, ya kan? Termasuk yang piyawaca itu tadi. Ya kan? Bertutur kata. Tapi kali ini kan dia harus lebih dalam lagi, lebih deep lagi. Dia harus bertutur kata dengan meta. Meta atau ucapannya dalam item nomor 2, meta waci kama itu dia harus punya ucapan dengan ucapan meta. Dengan ucapan, walaupun kadang-kadang begini, saya tambahkan sedikit, kadang-kadang suara seseorang itu kan mungkin bisa bagus, tapi waktu dia ucapkan dia tidak dengan meta. Nah, ini sulit mau diukur kayak gimana, kita mesti harus ada praktek juga lah. Nah, kalau meta dengan perbuatan sudah pastilah, ya misalnya tidak. Kalau misalnya kita ngomong kasar, ya kan, jalan, ketemu kecoa, dimatiin, ketemu kucing, ganggu saya aja. Saya mau mundurin motor, ada kucing. Saya bukannya usir dengan cinta kasih ya, malah saya tendang tuh. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu nggak bisa, nggak boleh gitu. Tidak menciptakan keharmonisan antara kita dengan makhluk lain, ya kan? Nah, belum lagi kalau pikiran atau meta, mano, kama. Nah, pikiran kan ini lebih halus. Saya boleh aja, saya dalam hal bicara sekarang ini kan saya melihat Dr. Po, melihat Dr. Heru, tapi benak saya berpikirnya apa? Wah, mungkin saya berpikir negatif. Waduh, ini bagaimana ya? Ini bagaimana ya? Mereka melihat saya ya. Waduh, nanti saya ada salah ya. Saya nanti gimana ya? Oh, saya bisa ditegur nggak nih? Tapi padahal kan itu enggak. Semuanya karena pikiran kita aja kan. Mereka mah tenang-tenang aja. Buktinya tadi misalnya ada sedikit masalah teknis. Oh, mereka cepat memperbaiki, ya kan? Dr. Po sebagai seorang komunitas, kalau dia langsung masuk dengan suaranya, dengan kasih prolog segala macam, saya sudah mendengar ini benar. Tapi saya kan juga grogi kan. Nah, pikiran saya kan berkecamuk terus kan. Wah, tapi pikiran yang bagus. Nah, di sini pikirannya bagus. Pikiran meta yang bagus. Nah, 3 kelompok meta ini direpresentasikan dengan perbuatan, ucapan, pikiran. Nah, yang keempat, sadarana bogita, yaitu menikmati keuntungan bersama. Ini yang jarang bisa kita lakukan. Biasanya kalau kita sudah dapatin sesuatu, cobalah kita pasti mau menguasai semuanya. Jarang kita mau kasih. Kita harus cepat-cepat mempraktekkan sadarana bogita ini. Jadi kalau misalnya di antara pemirsa ini sekarang kalau dapat sesuatu rezeki lah, mau rezeki itu nomplok, nggak usah rezeki nomplok lah.
rezeki yang biasa-biasa aja, gaji kita lah, walaupun UMR, bagilah, bagilah ke siapapun, ya, bagi ke siapapun, ya. Nomor 5, sila samanata. Harus punya kesamaan moral. Nah, ini memang agak susah. Kalau misalnya kita ngomong ya, kalau misalnya ada di lingkungan suami istri, kalau kesamaan moralnya bisa ada, pasti harmonis terus. Kalau misalnya kita di komunitas aktivitas di sosial ataupun di keagamaan, kalau semua pimpinannya ya semua aktivisnya punya kesamaan moral, pasti nggak ada ribut lah, pasti semua toleran. Nggak mungkin ada gesekan-gesekan, nggak mungkin kalau nggak harmonis gitu, pasti harmonis gitu. Nah, yang nomor 6, ya, dari nomor 5 sila sama nata ini memang agak sulit lah, tapi semua kan kita berpraktek menuju ke sana untuk kesamaan moral ini kan. Nah, kalau yang 6, diti sama nata, itu sudah pasti kesamaan hasrat dan giur. Bayangkan saya pernah satu diskusi awal, ini saya satu aktivitas di grup loh, di grup kebaktian ya, di salah satu wihara, mau gathering, ketuanya untung bukan otoriter. Kalau ketuanya otoriter, saya tidak mau tahu, saya mau ke puncak. Kita pikir ke puncak macet, bro. Jangan. Mendingan ke tempat lain, ke Cijeruk lah, Ciawi sana yang agak dekat gitu, jangan terlalu jauh. Kalau mau dapat dinginnya juga ada, Sukabumi juga bisa. Nah, itu karena mereka tidak punya kesamaan hasrat atau kesamaan kegiuran. Satu mau ke sini, satu mau ke sana. Belum lagi kalau misalnya satu kelompok ini ada 5-6 orang. Wah, nah untuk itu kan kita mau mengakomodasikan semua ketidaksamaan ini menjadi titik samanata supaya kesamaan kegiuran itu hasrat atau makin dicapai satu kata sepakat. Oh, sudahlah kita putuskan kita mau pergi ke Sukabumi. Nah, sudah putuskan, enak kan? Karena apa? Kita sudah menyamakan hasratnya, keinginannya. Ini harmonis? Iya, harmonis. Jadi semuanya ini tuh harus kita punya. Ada salah satu yang nggak keganggu ya bisa tidak harmonis. Jadi kalau kita analisa ke siapapun ya, kalau mau ke dunia itu pasti karena mereka ada beberapa hal di sini memang nggak sinkron. Misalnya menikmati keuntungan bersama, mana mau kalau secara negara, ya kan? Sangat tidak mau. Nah, itulah untuk itu kan harus ada aturan dunia, ya kan harus aturan internasional supaya kita sama-sama menikmati gitu tujuannya gitu. Ya, coba kita buka slide berikutnya. Mungkin sudah mau berakhir sesi ini. Nah, jadi hidup harmoni diibaratkan seperti susu dan air. Dia bercampur ya. Kalau kita lihat susu dan air itu suspension kalau bahasa teknisnya. Suspension itu kalau ini suspensi. Dia kalau susu kita taruh, dia nggak mendek. Dia akan menjadi begitu aja, menjadi suspensi itu yang air itu. Itu bercampur dengan sempurna. Artinya apa? Stabil. Nah, untuk stabil itu kan harus ada mata cinta. Meta loh, cinta ini ya. Bayangkan kalau kita semua satu komunitas ini diibaratkan seperti susu yang tersuspensi dengan baik dan benar, dan itu tidak akan settling, tidak akan mengendap. Dia akan stabil sebagai suspensi, sebagai susu apa adanya, dan dia tidak goyah, stabil ya. Nah, kalau kemajuan masyarakat, nah ini ada lagi. Kemajuan masyarakat itu adalah kemampuan untuk bertemu bersama secara harmonis. Nah, artinya kalau kita individu, artinya rumah tangga kita, ini end up-nya ya, ini tujuan akhirnya ya. Kalau misalnya semua individu-individu ini kita bikin semuanya harmonis, itu kan menjadi kelompok menjadi kemajuan masyarakat itu menjadi juga harmonis ya. Nah, akar penyebab ketidakharmonisan ini dari semuanya ini ya itulah kemelekatan dan nafsu keinginan. Gampanglah kita. Kambing hitamnya itu ada itu, yaitu kemelekatan dan nafsu keinginan ya. Nah, Buddha berkata pada Anuruddha, cinta atau kemurah hatian itu memiliki nilai yang umum dan ini sangat perlu sekali. Dibutuhkan ya. Dia tidak boleh menuntut, dia harus bisa memaafkan.
Dia harus punya rasa hormat, simpati, toleransi. Karena semuanya ini akan menjadi kunci keharmonisan. Maka dari itu, mari sama-sama kita menuju ke hiduplah harmonis. Saya kira sekian dulu pembabaran saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Dr. Paul. Iya, luar biasa ya. Baik, Mitra Buddha Sukacita, Romo Upasaka Pandita Bahtiar Ismail sudah memberikan pengantar yang luar biasa ya. Pengantar yang padat, merayap, dan bermanfaat. Nah, itu dia ya. Beliau menyampaikan bahwa kita hidup ini supaya harmonis, jangan lupa menata diri sendiri dulu. Menata diri kita. Apa yang kita tata? Beliau menyampaikan ada 4 hal yang bisa menunjang sebuah persahabatan, di mana nanti sebuah keharmonisan hidup akan tercipta. Apa saja itu? Ya, Romo Bahtiar menyampaikan kita perlu mengembangkan yang namanya dana. Kenapa dana bisa menciptakan persahabatan yang baik dan keharmonisan? Ya, kalau terjadi ketimpangan antar tetangga, pasti nggak harmonis. Ya, kalau terjadi ketimpangan antar satu daerah dengan daerah yang lain, pasti kehidupan antar daerah itu nggak harmonis. Nah, bagaimana supaya harmonis? Daerah yang berpunya berdana kepada daerah yang tidak berpunya. Jadi relevan nih penjelasan dari Romo Bahtiar itu kan, bahwa unsur pertama itu adalah dana, berdana. Kalau Anda hanya ngomong-ngomong, cuma omon-omon, tidak menjalankan, maka tidak banyak gunanya. Nah, artinya Anda kalau mau harmonis, dimulai dari diri Anda terlebih dahulu. Unsur pertama tadi berdana. Kepada mereka yang kurang berpunya, ya Anda berdana. Kepada mereka yang memerlukan sesuatu yang Anda miliki, mereka nggak punya. Contoh pengetahuan, berdana kan tidak selalu soal uang ya, Romo Batiar ya, betul ya? Iya, bukan hanya soal duit kan ya, tapi bisa juga soal lain. Berdana pikiran, berdana waktu, berdana perhatian, dan lain-lain. Karena ada salah satu tadi yang Romo katakan, ya kan ya. Apa yang tadi Romo katakan? Dari pepatah Hindu tadi, kalau Anda ingat soal berdana tadi. Musuh kehilangan permusuhan melalui dana. Tadi Anda dengarkan ya. Kok bisa sih? Ya, musuh akan kehilangan permusuhan melalui dana. Dana apa? Memaafkan. Betul nggak Romo Batiar? Loh, Luar biasa, Dr. Paul. ya kan permusuhan dengan orang, Anda akan Betul, betul sekali. Betul sekali. kalau Anda berdana. Dananya apa? Bukan duit, tapi memaafkan. Nah, Mantap sekali, mantap sekali. Dan itu sulit sekali. nah, makanya tadi Romo Batiar beberapa kali mengucapkan sulit. Tapi kalau Anda melakukan ini, keharmonisan hidup akan terjadi. Betul. Ya kan ya, permusuhan tidak ada. Ya kan, keharmonisan masyarakat akan terjadi. Artinya apa? Jangan omon-omon aja. Anda sudah tahu ini teorinya bagus, tapi Anda tidak lakukan. Nah, sebelum ke poin 3, 4, dan 2, 3, dan 4, ini Dr. Heru mau menyampaikan 2 ayat dulu Romo ya, yang Silakan. tertaut dengan apa yang Romo Batiar Ya, tadi sampaikan. silakan. Ya, Romo Batiar, mohon izin kita tambahkan sedikit ya. Di Dhammapada 158 dengan Dhammapada 159 ya. Hendaklah orang terlebih dahulu mengembangkan dirinya sendiri dalam hal-hal yang patut dan selanjutnya melatih orang lain. Orang bijaksana yang berbuat demikian tak akan dicela. Sebagaimana ia mengajari orang lain, demikianlah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik. Hendaklah ia melatih orang lain. Sesungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri sendiri. Ya, demikian. Nah, Untuk 2 ayat tadi ya, yang Dr. Heru Suherman Lim baru sampaikan ya, Romo Batiar ya. Jadi kalau Anda sudah mengembangkan diri, Anda baru bisa mengajar orang lain. Saya sudah berdana loh, kamu bisa meniru ini. Nah, itu ayat yang 158. Yang ayat 159 bilang, kita ketika mengajar orang lain, pastikan kita sudah berbuat begitu.
Nah, lihat ini dua ayatnya ini. Mirip-mirip dia, tapi agak berbeda sedikit. Ya. Yang pertama coba kita lihat. Kembangkan diri dulu, baru ajar orang. Ayat yang 159 mengatakan, ya, begitu kita mengajari orang, kita pun harus berbuat seperti itu. Jadi jangan berdanalah kamu padahal dia pelit. Ya kan, berbuat baiklah kamu padahal dia pelit gitu loh. Nah, jadi intinya dua ayat ini saling bertautan yang tadi Romo Batiar katakan supaya harmonis mulai dari diri Anda sendiri. Begitu ya. Oke, itu yang pertama Izin, tadi syaratnya yang Romo izin Batiar. nambahkan, Boleh, Dr. Pop. silakan. Enggak, saya cuma hanya begini aja, ilustrasi. Saya bawakan juga ini di beberapa sesi sharing mengenai ini. Kita ingat nggak kalau kita mau naik pesawat terbang? Pada saat kita mau naik pesawat terbang, pramugarinya memperagakan itu masker. Betul. Apa yang dia lakukan? Jangan tolong anakmu. Tolong dirimu dulu, baru tolong anakmu. Ini sangat buddhistik sekali. Terima kasih. Betul sekali. Artinya dirimu saja nggak selamat kok kau mau menolong orang lain. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi artinya apa? Kembangkan diri dulu, baru nolong orang. Ya, ketika Anda menolong orang, pastikan Anda pun sudah melakukan itu juga. Jadi keduanya ini ya, antara teori dan praktik harus berjalan dengan baik. Di Dhammapada banyaklah ayat tentang ini. Kita nggak punya durasi bahasnya Dr. Heru ya. Ini Dr. Heru lama-lama kan juga sangat ahli juga Dhammapada ya kan. Nah ini ayat, ini bagian pertama Dr. Heru ya, yang tadi dana. Supaya harmonis. Yang kedua, Romo Batiar mengatakan, nah ini Dhammapada ada nih, ayat 100 sampai 102 nih. Nanti Dr. Heru mungkin masih ada. Tentang komunikasi, yaitu ucapan yang baik. Ucapan yang halus. Kalau bagaimana Anda mau harmonis sama orang kalau ucapannya kasar? Ya, ucapannya merendahkan orang, ucapannya menghina orang, tidak menghargai orang. Maka Romo Batiar katakan, syarat yang kedua untuk menciptakan kehidupan yang harmonis adalah ucapan yang baik dan halus. Yang sopan, tidak menyakiti. Selama kita bertiga ini siaran malam ini, kita berbicara halus, kita berbicara baik. Ya tidak pernah menyinggung orang, ya tidak bertujuan menyinggung orang. Kalau orang merasa tersinggung itu urusan masing-masing lah ya. Tapi yang jelas kan kita berbicara sesuatu yang tujuannya baik. Dengan bahasa yang halus, ucapan yang baik ya. Supaya orang lain bisa menjadi harmonis. Kan jadi suka sama kita. Kerukunan pun terjadi. Keharmonisan pun tetap ada. Begitu ya. Nah itu ada di Dhammapada itu. Dr. Heru apakah sudah bisa menayangkan ayat tentang komunikasi di Dhammapada? Ada tuh Romo Batiar. Yang biasanya Yang 100 ya, Dr. Po ya? 100, 102. Satu ayat juga boleh. Nah, dua ayat boleh. Nah, ini ya. Jadi daripada 1.000 kata yang tak berarti adalah lebih baik sepatah kata yang bermanfaat yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Daripada 1.000 syair yang tak berguna adalah lebih baik sebaik syair yang berguna yang dapat memberi kedamaian pada pendengarnya. Yang pada 100 cepet. Cepet sama dengan cepet satu. Ah, paling gampang diingat lah. Dhammapada 100 sampai 102 itu tentang komunikasi. Jadi kalau ucapanmu tidak bermanfaat, tidak memberikan kedamaian buat pendengarnya, akan tercipta apa? Disharmoni. Ah, itu ya kan. Begitu ucapan Anda berarti, bermanfaat, menenangkan pendengarnya, otomatis harmoni terjadi. Harmoni ya, bukan harmoni yang ada di Jakarta ini, bukan ya. Di Jakarta ada harmoni juga soalnya. Nah, itu yang kedua ya. Lalu syarat yang ketiga menciptakan keharmonisan apa tadi yang Romo Batiar sampaikan, yaitu melakukan hal yang bermanfaat. Gotong royong misalnya. Ya, karena bersama-sama. Tadi kan Romo Batiar sudah jelaskan. Kalau kita melakukan hal yang bermanfaat buat sesama, rasanya keharmonisan akan terjadi tuh. Kenapa? Sakitnya tetangga, sakitnya kita. Ya, karena lukanya tetangga, lukanya kita. Kalau itu berjalan, apa enggak harmonis? Pasti dong, keharmonisan akan terjadi kan. Otomatis lah itu dalam kehidupan kita akan terjadi peristiwa seperti itu. Dan yang keempat yang sangat penting tadi Romo Batiar jelaskan supaya harmonis, jangan sombong. Hari ini
ya kan? Dr. Heru Suherman Lim dan Dr. Ponijan Liao, 2 orang dokter tengah memandu seorang lulusan S1. Ya nggak begitu. Ya kan? Nah, ini kalau terjadi, kenapa tidak terjadi harmonisasi hidup? Ya nggak ada yang suka sama Anda. Anda sombong. Siapa yang suka sama orang sombong? Bahkan orang sombong pun tidak suka sama orang sombong. Betul nggak, Romo? Dokter, orang sombong pun tidak suka sama orang sombong. Makanya Anda yang mungkin ilmunya banyak, hartanya banyak, tadi yang Romo katakan ya, tampan, cantik, molek ya kan ya, punya kekayaan luar biasa, kepandaian luar biasa, tapi Anda sombong. Pertanyaannya, ada yang senang sama Anda nggak? Enggak. Nah, makanya Romo Batiar katakan, jangan sombong alias tidak sombong. Nah, 4 syarat ini terdengar sederhana. Betul ya, Dokter Heru ya? Kelihatan sederhana loh. Tapi kalau kita praktikkan, sebagaimana Romo Batiar sampaikan tadi, kita akan harmoni hidupnya. Ya kan ya? Kita rajin berdana membantu yang nggak mampu. Kita mengucapkan kata-kata yang halus dan baik. Kemudian kita melakukan hal-hal bermanfaat buat sesama. Dan jangan lupa, jangan sombong. Apapun yang kita miliki, apakah berupa kemolekan tubuh, fisik, kekayaan materi, ataupun kekayaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, kita tetap biasa saja. Mau berapa lama Anda jadi pandita, berapa tinggi pendidikan Anda, kita tetap rendah hati. Nah, inilah 4 faktor yang menurut apa yang tadi Romo Bahtiar Ismail sampaikan bisa menciptakan keharmonisan ya. Nah, buat penonton kami ingatkan sekali lagi bahwa ini kok nggak ada baca-baca pertanyaan dari YouTube gitu kan. Tidak ada baca pertanyaan dari Zoom ya karena siaran ini sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya ya. Jadi mohon bisa dinikmati saja, disimak apa yang disampaikan oleh Upasaka Pandita Bahtiar Ismail. Ya, Dokter Heru, apakah ada pertanyaan yang mau diajukan kepada Romo Bahtiar? Kita masih ada Ya, durasi sekitar iya, baik, menarik ya Romo ya. Memang tadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Romo Batiar dan ditegaskan oleh Dr. Ko ini banyak sekali poin-poinnya supaya bisa harmonis itu seperti apa. Ini sebenarnya tadi mungkin belum disampaikan Romo itu manfaat dari harmonis itu apa sih Romo? Orang kan merasa ngapain sih harmonis-harmonis? Biarin aja, yang penting saya hidup baik-baik, dia hidup baik-baik ya sudah gitu Romo. Nah, Oh, gimana Romo kalau ada yang oke punya oke. pikiran seperti itu? Nah, ini penting ini Dokter Heru. Saya jadi teringat begini. Kita ini kan sebenarnya kan tadi singgung sedikit lah bahwa ini makhluk sosial ya. Tapi kalau mau jauh lebih dalam lagi, kita tuh sebenarnya hidup ini kita saling bergantungan. Kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, kalau kita sudah nggak bisa hidup sendiri, kita mesti hidup berkawan, berteman, berrelasi dengan orang lain. Nah, pada saat kita sudah membentuk satu relasi, walaupun dianggapnya dia introvert, paling tidak dia harus ada 5-6 orang, 7 orang, entah 10 orang, sedikit yang kecil. Nah, kalau sudah kumpul lebih dari 1 orang atau 2 orang, ini pokok permasalahannya. Segala riuh berkecamuk, pengen ini, pengen itu, gua mau ini, gua mau itu perang, tidak harmonis. Nah, untuk itu kenapa kita mesti belajar, kalau saya bilang, ini semua harus belajar. Minimal ya kita tahu teori dulu lah, minimal ya sudahlah. Ada teori, ada teorinya, ada dasar-dasar di Sutta Pitaka juga bahwa kita itu harus harmonis. Nah, kalau kita harmonis, kita interbeing kita itu jadi bagus. Paling kecil aja kalau misalnya dia 5-6 orang, dia harus harmonis. Kalau enggak dia nggak bisa dapat makan nasi. Gitu loh. Kalau misalnya dia ngomel ke tukang masaknya, dia pergi ke restoran lah misalnya. Marah-marah. Udah restoran, gua nggak mau jual mau ngapain? Kamu raja pembeli, oke, tapi saya lebih raja lagi. Saya yang punya restoran, saya nggak mau jual sama kamu. Nah gitu loh, mati dia. Nah makanya kita harus, oh nggak bisa, ya, restoran sudah bagus, nggak apa-apa lah, kamu kurang-kurang dikit ya sudah nggak apa-apa. Loh orang semuanya sudah nggak ada kok, restoran sudah pada tutup. Tinggal
malam itu cuman itu the only one. Ya ada asin-asin dikit sudahlah kita makan karena kita apa? Harmonis. Nah, untuk itu memang penting ini Dr. Heru. Itu loh alasannya. Terima kasih. Oke, baik, Iya, baik ya. Jadi memang beliau ini orang paling cincai. Memang usia nggak bohong ya. Semakin tinggi usia, praktik hidup semakin banyak, semakin bisa nerimo. Ya kan ya? Iya, kita makan kue tiaw agak kurang enak. Saya tanya, gimana Romo? Oh, enak lah, boleh. Oh, esai lah, boleh lah. Ya, jadi usia memang tidak pernah bohong gitu ya. Baik Romo, di bagian akhir mungkin ada summary atau ringkasan yang bisa Romo berikan kepada seluruh penonton Buddha Subasita di dunia yang menyaksikan program ini Romo. Silakan Romo. Saya sebenarnya mau emphasize lagi itu loh, yang nomor Boleh. 4 tadi dari 6 apa itu Sarayana Dharma itu, yaitu Ini Sarana agama Dharma. itu ya. ya kalau masih ingat itu Sadharana Bogita. Yang kadang-kadang kita luput dari apa? Dari perhatian kita. Saya praktisi Buddha sudah no doubt kan. Tapi sampai sekarang bukan sampai sekarang, sampai saat itu ya, saat itu saya masih merasa baru tertampar gitu loh. Gara-gara apa? Di keluarga saya, istri saya memberikan THR ke ART. Loh, oke lah kalau THR sih oke. Saya sudah oke lah THR wajar. Tiba-tiba dia beli juga, kasih juga bonus. Di mata saya kan kayaknya sudah overdosis ya. Ternyata setelah saya waktu menyusun materi ini, waktu awal ya, di awal-awal setahun 2 tahun yang lalu, loh ini malah istri saya yang benar. Dia mempraktekkan sadharana bogita. By nature gitu loh. By nature dia merasa ada sesuatu lebih, dia mau berbagi kenikmatan itu ke ART-nya. Lah saya nggak boleh menghalangi gitu loh, walaupun saya sebagai suaminya. Akhirnya saya kan merasa tertampar. Oh, dari situ saya merasa, ini pelajaran yang baik sekali. Jadi untuk menciptakan keharmonisan, baik kita sebagai pimpinan maupun apa, ya itulah. Ternyata kita masih banyak harus berpraktek dharma lagi, dan menurut saya masih harus belajar dharma lagi. Ada banyak insight-insight yang sebenarnya mungkin masih belum kita kayak samar-samar gitu, atau mungkin juga sebenarnya sudah kita praktekkan tapi ternyata kalau kita tarik lagi, oh di suta itu ada ternyata. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa lebih rukun, lebih damai, lebih harmonis. Terima kasih Dr. Po, Baik. Dr. Heru. Terima Nah, kasih Namo Buddhaya, Romo Namo Bhatia Terima ya. kasih, Buddhaya. Romo. Karena tadi sudah menyebut istri menyadarkan Anda, maka tidak lupa kami dari Buddha Subasita mengucapkan selamat ulang tahun buat istri Anda hari kemarin, 2 hari yang lalu ya, Ibu Christine. Hari ini. Oh iya, 2 hari yang lalu. Ya, 2 hari yang lalu betul ya. 2 hari yang lalu. Iya, Ibu Christine Betul. berulang tahun. Semoga beliau senantiasa bahagia, sehat, dan penuh berkah ya. Terima Sadu. kasih. Baik, Romo Bhatia, terima kasih. Kami akan membacakan daftar donatur dulu ya, Romo ya. Sambil mudah-mudahan Romo bisa ikut menyimak juga ya. Baik, Mitra Buddha Subasita, berikut adalah nama-nama donatur yang sudah masuk ya periode tanggal 1 Januari sampai dengan 25 Januari 2024. Ya. Ya, yang pertama ada Pak Albert, Pak Hendy, Pak Wi Ho Chan, kemudian Pak Siong Hian, Wilham Miharja, Teddy Lim Wiryahar, Indra Yudo Saputro, Nurdianto Wujud, Aryatne Prawita, Pak Siong Hian, Rohani, Imade Suryadi, Amin Untario, Sugiarto, kemudian Pak Albert, ada Siong Hian, ada Albert ya. Jumlah dana atau saldo akhir 11.311.655 rupiah ya. Bagi Anda yang ingin mendukung program siaran Buddha Subasita ini terus berlangsung, silakan dikirimkan dana Anda ke nomor BCA kita di 466621
8787 atas nama Suherman ya. Saya ulangi, BCA di nomor 4666218787 atas nama Suherman ya. Semoga dana Anda bermanfaat buat kelangsungan siaran agung ini. Baik, Dokter Heru, sepertinya ada pengumuman satu lagi yang ingin Anda sampaikan ya. Iya, Ya, silakan. baik. Dokterku, ini satu pengumuman yang kami himbau atau kami sampaikan kepada sahabat Buddha Subhasita ya. Ini ada satu. Nah, ini yang tadi di Romo sampaikan ini perdana ini dan memberikan keuntungan apa manfaat kepada orang lain ya. Dan ini kan kita tahu pada tanggal 10 Oktober 2023 yang lalu ya Wihara Budayana Tomohon mengalami kebakaran dan merusak bangunan kutinya. Makanya dari ini wihara dari Yayasan Budayana Tomohon, Yayasan Wihara Budayana Tomohon membuka donasi kepada Anda semua untuk pembangunan kuti dan sekolah minggu di Wihara Budayana Tomohon Manado ya. Jadi silakan ini dana yang dibutuhkan kurang lebih 936 juta. Anda dapat salurkan ke Bank Mandiri di rekening Bank Mandiri atas nama Wihara Budayana di 1500014250243 ya. Sekali lagi jika Anda ingin berpartisipasi dalam pembangunan ulang Wihara Budayana Tomohon Manado yang terbakar pada Oktober 2023 yang lalu, ya silakan ya jika Anda ingin membantu pembangunan kuti dan sekolah minggu di Wihara Budayana Tomohon Manado, silakan transfer ke rekening Mandiri, Bank Mandiri atas nama Wihara Budayana di 1500014250243 ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi ke Bante Badra Prawira yang beliau pernah jadi narasumber juga di Buddha Subhasita ya. Dan beliau bertempat tinggal di wilayah Indonesia Timur ya, yaitu di Manado, di Makassar atau di Papua ya. Jadi silakan hubungi langsung ke Bante Badra Prawira di 0822 61111110. Oh, teleponnya susah ini ya. Gampang-gampang ingat. Gampang-gampang susah ya di 0822 16111110. Satunya ada 5 ya. Jadi silakan Anda bisa hubungi ke Bante Batra Prawira untuk menanyakan lebih detail ya. Tadi begitu saya broadcast itu banyak yang bertanya ya, ada yang mau dana kabel listrik, ada yang mau dana yang macam-macam ya. Silakan bisa langsung ditujukan kepada Bante Prawira saja. Jadi semoga dana Anda dapat membantu segera terbangunnya kembali kuti dan sekolah minggu di Wihara Budayana Tomohon tersebut. Demikian Dr. Bo. Iya, baik. Semoga kebajikan Anda akan bertambah ya. Baik, sekali lagi Romo Batiar Ismail, terima kasih banyak. Terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di YouTube pada malam ini. Dari kami, terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, stop dulu ya.